Halo guys, ketemu lagi nih sama Nidia. Jangan pada bosan ya, daripada kesepian, mending Nidia temenin. Siapa di sini yang lagi ada niatan beli mobil nih? Wah, lagi banyak uang nih pasti. Tapi pasti kalian bingung kan, kalau mau beli SUV 200 jutaan, kebanyakan 7-seater. Jadi mirip babe-babe ntar. Tapi kalau mau beli hatchback, kekecilan. Nah, larinya pasti naik kelas sedikit ke compact crossover deh, alias kelas SUV 300 jutaan. Kali ini Nidia mau merekomendasikan ke kalian mobil SUV dengan harga 300 jutaan. Tapi sebelum mulai, seperti biasa, subscribe dulu dong channel Pricebook Otomotif. Ya, kalau ngomongin compact crossover, kita nggak akan bisa lepas dari Honda HR-V, si market leader di kelas ini yang penjualannya terlalu overpower. Sebenarnya mobil ini adalah seekor Honda Jazz yang dijadikan SUV. Ya, memang basis Honda Jazz itu sepertinya sangat modular. Sebuah Honda Jazz bisa dijadikan sedan, yaitu Honda City, dijadikan seekor MPV, yaitu Honda Freed, yang sayang sekali generasi terbarunya tidak dijual di sini. Dan yang terakhir ini menjadi seekor SUV, yaitu HR-V. Tidak hanya basisnya, namun mesinnya juga sama. Mesin L15 1500 cc 4 silinder dengan tenaga 120 horsepower dan torsi 145 Nm. Transmisi pilihannya ada yang manual, hanya tersedia dalam tipe S, dan tipe lainnya bertransmisikan CVT. Mobil ini juga memiliki varian mesin 1800 cc, namun harganya sudah tembus 400 juta lebih, jadi Nidia nggak akan bahas yang itu. Sudah 6 tahun Honda HR-V berjalan di jalanan Indonesia dan sudah pernah sekali mengalami facelift di tahun 2018. Selama usianya yang dari 2015, mobil ini sempat mendapatkan edisi spesial, yaitu edisi GBL, yang bekerja sama dengan brand audio GBL, kemudian juga mendapatkan edisi spesial Mugen, dengan body kit yang lebih agresif namun agak racer. Nah, kalau kalian mau tahu harga lengkapnya, nih dia kasih tahu ya harga dari semua variannya. Sebenarnya untuk segmen crossover bukanlah HR-V yang datang sebagai pioneer. Ya, Suzuki SX4 merupakan pembuka segmen crossover di Indonesia. Datang pada tahun 2007, mobil ini cukup digemari oleh anak muda pada zamannya karena desain yang cukup futuristik dan berbeda pada zamannya. Pada generasi ini terdapat dua varian, SX4 X-Over dan X-Road. Sebenarnya mobil ini juga merupakan trio dari Suzuki, memiliki basis yang sama dengan Suzuki Swift yang berperan sebagai hatchback, dan Baleno adalah versi sedannya. Bahkan banyak yang bilang mobil ini adalah Baleno yang dipotong pantatnya dan diberi kleding-kleding hitam agar lebih maco. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 2007, generasi pertama dijual hingga tahun 2013 saja. Sempat absen beberapa tahun, generasi kedua baru muncul pada tahun 2016 dan baru setahun di launching, mobil ini langsung mendapatkan facelift yang membuat grillnya terlihat seperti Jeep. Untuk generasi yang terbaru ini sama dengan para pesaingnya, mesin 1500 cc 4 silinder. Kalau kalian pikir ini adalah mesin baru Suzuki yang ada di R3 yaitu mesin K15B, kalian salah. Karena mesin yang digunakan ini telah dipercaya Suzuki dari tahun 2003, yaitu mesin M15A yang memiliki tenaga 109 horsepower dan torsi 138 Nm. Untuk variannya, mobil ini hanya ada dalam dua varian, yaitu transmisi otomatis atau transmisi manual. Untuk harganya masing-masing, nih dia kasih di scene berikut ya. Adik dari Kia Sportage dan Sorento, dan sekaligus kakak dari Sonet ini, memang memiliki harga mirip-mirip dengan market leader segmen ini. Ini adalah Kia Seltos. Sebentar, ini SUV Kia kok ada S dan T-nya semua ya? Kebetulan atau emang disengaja? Ya, pokoknya Seltos ini diluncurkan ke Indonesia oleh PT Kereta Indo Arta sebagai ATPM Kia untuk bersaing langsung di segmen compact SUV dan akan melawan Honda HR-V Prestige, Toyota CHR, dan Mazda CX-3. Tapi Kia menjadi satu-satunya yang menggunakan turbo di kelas ini. Menggunakan mesin 1400 cc turbo dengan teknologi CVT, mesin ini mampu menghasilkan tenaga 140 horsepower dengan torsi maksimal 242 Nm. Selain satu-satunya yang menggunakan turbo, Kia Seltos juga menjadi yang satu-satunya menggunakan transmisi kopling ganda. Masih sangat jarang loh mobil di bawah 1 miliar di Indonesia yang menggunakan jenis transmisi ini, karena transmisi dual clutch merupakan transmisi yang sangat cepat perpindahannya. Mobil ini selain bentuknya yang terlihat lebih fresh dan lebih sangar dibandingkan pesaing-pesaingnya, juga memiliki fitur yang gak kalah unik. Misalnya saja di pilihan mode berkendara, dia masih memiliki mode salju. Padahal kan di sini boro-boro salju, asap hitam banyak tuh. Untuk variannya, Kia menawarkan 3 varian untuk seekor Seltos. Harga tiap tipenya Nidia kasih di layar berikut.
Demi menggoyahkan tahta raja yang sangat overpower di segmen ini, yaitu Honda HR-V, akhirnya Mazda mengambil tindakan dengan memberikan Mazda CX-3 varian 1500cc. Ya, varian ini yang menggunakan mesin yang sama dengan Mazda 2. Kalau sebelumnya Mazda CX-3 memiliki dua varian, yaitu Pro dan Sport bermesinkan 2000cc, kali ini Mazda benar-benar mengambil basis dari CX-3 tipe Sport dan diganti mesinnya. Jadi benar-benar tidak ada downgrade sama sekali. Malahan CX-3 1,5 ini mendapatkan warna baru, yaitu Polymetal Grey. Mesin 1,5L milik CX-3 ini sanggup menyemburkan tenaga hingga 111 horsepower dan torsi maksimal 144 Nm. Tenaga tersebut disalurkan ke dua roda depan dengan transmisi Skyactiv 6 percepatan. Jadi mudah-mudahan sih ya, dengan adanya Mazda CX-3 1,5L ini, semakin banyak orang yang punya Mazda dan HR-V bisa kesaing tuh. Gak bosan emang dipucuk terus. Kalau varian mesin 2000cc-nya untuk varian Pro dibanderol seharga Rp455.400.000. Nah, yang varian 1,5 ini lebih murah sekitar Rp110 juta karena mobil ini dibanderol dengan harga Rp339.900.000 on the road Jakarta. Yang berarti dia hanya lebih mahal 2,8 juta dari pesaing utamanya, yaitu Honda HR-V. Kalau tadi udah ada mobil Jepang, mobil Korea, sekarang kita lanjut ke mobil asal Tiongkok, besutan Sokon Indo, dan ini adalah mobil flagship dari DFSK Indonesia, yaitu DFSK Glory i Auto. Meskipun secara harga dia mirip-mirip dengan segmen compact crossover, namun sebenarnya secara dimensi dan mesin, mobil ini bersaing dengan kelas SUV di atasnya. Sebut saja Wuling Almas, Honda CR-V, dan Mazda CX-5. Kalau kita lihat desainnya, memang mobil ini belum mempunyai bahasa desain signature yang bisa membuat kita mengingat mobil ini. Karena dari desain grillnya dia mirip dengan grill Mercy, belakangnya mirip Audi. Ya, jadi semacam gado-gado lah mobil ini. Selain itu, mobil ini juga punya fitur yang banyak banget. Misalnya saja fitur Command iTalk yang bisa bikin kita mengoperasikan beberapa piranti mobil dengan voice command. Terus juga ada panoramic sunroof, electric tailgate, built-in dashcam, dan masih banyak lagi. Yang kalau disebutkan satu-satu bisa jadi video sendiri nih. Satu lagi yang penting, kalau merek lain biasanya itu ngasih garansi 4 tahun atau 50.000 km. Nah, DFSK di sini memberikan garansi selama 7 tahun atau 150.000 km tergantung mana duluan yang tercapai. Untuk mesinnya, dia memang menggunakan mesin 1500cc turbo, tapi masih menggunakan teknologi multi-point injection yang menghasilkan tenaga 150 horsepower dengan torsi 220 Nm. Tenaganya tergolong kecil, ditambah lagi transmisi CVT. Jadi mobil ini selain lemot juga tidak terlalu hemat. Namun dengan harga Rp335 juta dan bersaing dengan CR-V dan CX-5, mobil ini memiliki value for money yang sangat baik. Itu dia tadi rekomendasi SUV 300 jutaan dari Nides. Sekarang Nidia pamit ya. Ciao Bella!